Hello everyone, welcome to Fata Media Virtual Academy. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas terkait dengan thematic analysis ya. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita membahas terkait dengan grounded theory, discourse studies, yang bisa Anda lihat videonya di atas sebelah kanan. Oke, kali ini kita akan membahas thematic analysis. Apa itu thematic analysis? Thematic analysis adalah salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti menurut Brown dan Clark tahun 2006. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. Ini menurut Faraday dan Bill Cochrane di 2006 juga. Kemudian ada 3 tahapan thematic analysis. Yakni yang pertama understanding the data, memahami data, kemudian coding, menyusun kode, dan determining themes. Understanding the data, mendapatkan data yang diinginkan bukan berarti peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti, karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mengupas secara mendalam apa yang terjadi dari sebuah peristiwa melalui perspektif partisipan. Maka, rekaman, transkrip wawancara itu perlu untuk dieksplorasi maknanya lebih dalam. Di sini peneliti perlu untuk memahami dan menyatu dengan data kualitatif yang diperolehnya. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk lebih menyatu dengan data selain membaca dan membaca kembali transkrip wawancara. Jadi transkrip wawancara sekali dibaca 2-3 kali akan memunculkan makna yang berbeda. Karena kita membaca sekali, 2 kali, 3 kali itu juga akan menghasilkan makna yang berbeda. Bahkan mendengarkan kembali rekaman wawancara atau menonton lagi rekaman video yang sudah dibuat selama proses pengumpulan data itu sangat bermanfaat. Rekaman wawancara bisa menjadi sumber penting dalam proses analisa data karena peneliti bisa mendapatkan informasi atau insight yang melalui percakapan-percakapan online yang dilakukannya bersama partisipan. Jadi, membaca ulang-ulang secara mendalam data itu perlu dipahami dalam thematic analysis. Step yang pertama adalah understanding the data. Kemudian setelah understanding the data, step yang kedua adalah coding. Kode bisa juga dianggap sebagai label atau fitur yang terdapat dalam data yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, penelitilah yang menentukan data mana saja dalam transkrip wawancaranya yang perlu dikode. Bagi peneliti yang baru melakukan coding, kemungkinan besar ia akan memberikan kode semua data dalam transkrip. Ini nggak masalah ya kalau dilakukan, karena pada tahapan berikutnya peneliti akan meninjau kembali semua kode yang ia buat dan akan mengevaluasi kode mana yang relevan dengan penelitiannya dan kode mana yang tidak relevan. Kira-kira seperti ini. Namanya kita punya pria, ada Alisa, kemudian kita kasih kode. Entah itu namanya atau seperti apa ya. Setelah kita membuat kode, kita mencari tema. Artinya setelah mengkode, kita mengelompokkan topik-topik atau tema-temanya. Ya, tahapan ini peneliti berpindah dari kode menjadi mencari tema. Yang direkomendasikan oleh Brown dan Clark tahun 2006, thematic analysis adalah mencari tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tema ini menggambarkan sesuatu yang penting yang ada di data terkait dengan rumusan masalah penelitian. Kira-kira seperti ini. Temanya apa? Kemudian dimasukkan kode-kode yang sesuai dengan temanya itu apa. Jadi ketika kalian menulis misalkan dalam satu kelas itu kan misalkan ada 30 mahasiswa, oke, menulis bebas gitu. Dari tulisan bebas itu bisa dikelompok-kelompokkan ya kan. Nah, itulah kita bisa mensortir berdasarkan tema atau topik. Kemudian kita kasih kode-kodenya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Beatrice tahun 98, tema ini menggambarkan pola dari fenomena yang diteliti. Meski dikatakan mencari tema, namun mencari di sini bukan berarti ibarat seorang arkeolog yang menggali tanah untuk menemukan tema, tetapi lebih seperti seorang seniman yang menentukan bagaimana ia akan memahat batu, bentuknya seperti apa, kemudian hasil pahatannya seperti apa. Jadi peneliti nantinya yang menentukan tema yang muncul sesuai dengan data yang ia dapat. Ya ibarat pematung punya kebebasan dalam menentukan wujud dan bentuk patungnya. Konsekuensinya, hal ini menunjukkan betapa variasinya hasil yang akan didapatkan sesuai dengan kreativitas peneliti. Artinya dalam penelitian tematik ini semuanya itu bisa ditelaah atau bisa dieksplorasi. Oke, kira-kira proses chart dari theme analysis bisa kita gambarkan sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah kita harus memahami kualitatif data dengan membaca berulang-ulang. Setelah kualitatif data ini kita pahami, maka kita beralih ke proses coding. Kita membuat kode-kode. Setelah kita membuat kode, kita tentukan temanya. Oke, kira-kira inilah proses utama dalam theme analysis. Mudah-mudahan bermanfaat sebuah analisa ini. Sebuah analisa ringkas, simpel, yang singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi penelitian kita. Okay, that's all for the thematic analysis. Thank you. Don't forget subscribe and like this video. See you next time.